Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balapmania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balapmania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, di pembahasan Bang Ud pada video kali ini, Bang Ud akan memberikan informasi mengenai hasil latihan bebas ke-1, ke-2, dan juga kualifikasi ya untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Sachsenring, Jerman di hari pertama. Jadi untuk hari pertama dari gelaran Red Bull MotoGP Rookie Cup seperti biasa ya, akan dilaksanakan latihan bebas free practice ke-1, free practice ke-2, dan juga sesi kualifikasi. Di sini kita akan melihat bagaimanakah hasil yang diraih oleh Veda dan juga Ramadipa di sesi latihan bebas dan juga sesi kualifikasi. Tetapi ini sedikit disclaimer ya, kalau menurut Bang Ud untuk Veda di sesi free practice kali ini tidak seperti biasanya ya sob. Karena seperti biasanya kalau misalnya di sesi free practice ke-1, Veda jarang sekali mencatatkan waktu tercepat. Namun beda dengan kali ini di sirkuit Sachsenring Jerman kali ini, Veda dari sesi free practice ke-1 ini sudah ngepur, sudah gaspol untuk mendapatkan catatan waktu tercepat. Atau ini mungkin karena di sirkuit Sachsenring Jerman ini sudah 2 tahun tidak diselenggarakan ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Maka untuk catatan waktu dari semua pembalap ini bisa dikatakan dari nol, nihil kembali ya. Jadi mereka ini tidak memiliki data lagi. Memang mungkin sudah memiliki data dari 2 tahun sebelumnya, tetapi tentu saja dengan pembalap baru, tentunya mereka ini harus mengaplikasikan riding style mereka dengan sirkuit Sachsenring Jerman dan juga KTM RC250R yang mereka gunakan untuk mendapatkan hasil catatan waktu yang maksimal. Dan di sini Veda yang baru pertama kali juga ya balapan di sirkuit Sachsenring Jerman sudah bisa langsung mencatatkan waktu tercepat. Dan ini artinya ya sob, Veda jika dibandingkan dengan pembalap-pembalap lainnya di Eropa tentunya ya, pembalap Eropa, mereka ini ketika balapan di sirkuit yang baru mungkin membutuhkan waktu adaptasi yang bukan sedikit lama ya, tetapi mungkin membutuhkan waktu. Namun Veda bisa dilihat di sini memang berarti kecepatan adaptasi dari Veda ini luar biasa. Dan ini sudah sering Bang Ud sampaikan bahwa Veda ini memang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, walaupun dia ini harus balapan di sirkuit yang baru. Seperti di tahun 2024 kemarin ketika Veda ini baru diorbitkan ke ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan bukan hanya Veda saja ya sob, namun untuk satu lagi pembalap Indonesia juga menurut Bang Ud kemampuan adaptasinya juga cukup cepat, yaitu Muhammad Chandra Ramadipa. Sebab dari sesi latihan bebas ke-1 ya, Ramadipa sudah bisa mencatatkan waktu di 10 tercepat di top 10 ya, yang artinya ini juga merupakan catatan waktu yang baik sebagai pembalap yang baru diorbitkan ke ajang balapan Eropa di tahun 2025 ini. Ramadipa terus menunjukkan peningkatan ya. Kali ini di sirkuit Sachsenring Jerman di mana semua pembalap nihil data, dan pembalap Indonesia Veda dan juga Ramadipa bisa membuktikan mereka ini bisa melakukan adaptasi dengan cepat untuk mendapatkan catatan waktu yang maksimal. Namun itu disclaimer untuk latihan bebas pertamanya. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengenai latihan bebas kedua dan juga sesi kualifikasi. Karena tentu saja setelah latihan bebas ke-1, semua pembalap ini akan mendapatkan atau mengumpulkan data-data yang penting untuk bisa mereka lakukan upgrade settingan di motor mereka, dan juga bagaimana mereka menerapkan riding style yang tepat dan juga mengambil racing line yang tepat sehingga mereka mendapatkan catatan waktu yang maksimal. Dan di sini tentu saja catatannya adalah pembalap dari Spanyol, karena pembalap dari Spanyol seperti yang kita ketahui mereka ini juga sudah lumrah dengan sirkuit-sirkuit balapan di Eropa, dan juga mereka ini ya sudah lumrah juga untuk bisa mendapatkan catatan waktu yang selalunya maksimal untuk bisa berada di barisan depan. Rata-rata inilah mentalitas dari pembalap Spanyol. Nah, untuk khususnya pembalap dari Eropa ya. Oleh karena itu sering sekali kita melihat untuk pembalap Spanyol ini tidak terlalu kesulitan apabila mereka ini sudah di-upgrade lagi ataupun di-level up-kan lagi ke kelas Grand Prix. Nah, tetapi kita jangan juga seperti men-underratedkan pembalap kita ya, terutama pembalap dari Indonesia serta pembalap dari Asia Tenggara secara umumnya. Nah, kalau menurut Bang Ud dengan kemampuan pembalap dari Asia Tenggara yang level balapannya tentu saja masih di bawah dari balapan di Eropa, tetapi dengan kemampuan yang sudah ditemukan oleh tentu saja beberapa tempat pelatihan seperti Astra Honda Racing Team untuk Indonesia, kemudian
Untuk Malaysia itu ada SIC dan juga ZK Racing Team, dan juga Thailand Honda Racing Thailand ya. Akhirnya kita melihat bagaimana pembalap dari Asia Tenggara bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap-pembalap Eropa yang tentu saja mereka ini sudah memiliki pengalaman yang cukup jauh. Oke, langsung saja kita akan melihat hasil dari sesi latihan bebas pertama ya, sesi latihan bebas ke-1 dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Sachsenring, yang mana ini adalah ronde ke-5-nya. Nah, seperti disclaimer yang mau saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa Veda di saat sesi latihan bebas ke-1 ini langsung saja ngepur ya, melakukan gaspol untuk mencatatkan waktu tercepat. Nah, Veda di sesi latihan bebas ke-1 ini menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktunya 1 menit, 29,751 detik. Di posisi keduanya ada David Gonzalez dengan catatan waktunya 1 menit, 29,951, dan Julian Plenkes di posisi ketiga dengan catatan waktunya 1 menit, 30,342 detik. Di posisi keempatnya ada Hakim Danis, catatan waktunya itu 1 menit, 30. Kemudian masih pembalap dari Asia yaitu Zen Mitani, 1 menit, 30 juga catatan waktunya. Kemudian Leo Ramstorfer di posisi ke-6, catatan waktunya juga di 1 menit, 30. Kemudian Kiati Singapong, posisi ke-8-nya Muhammad Kiandra Ramadipa. Nah, ini dia Muhammad Kiandra Ramadipa juga di sesi latihan bebas ke-1 langsung bisa masuk atau melejit di posisi top 10 dengan sirkuit baru dan juga data-data yang baru. Pembalap Indonesia satunya Veda, di posisi ke-8-nya Muhammad Kiandra Ramadipa. Tentu saja ini adalah merupakan pencapaian yang cukup luar biasa bagi pembalap Indonesia di sirkuit yang baru saja mereka coba ataupun baru saja mereka balapan di sirkuit ini. Kemudian di posisi ke-9-nya ada Bernard Fernandez, posisi ke-10-nya Brian Uriarte. Nah, ini posisi 9 dan ke-10-nya adalah pembalap dari Spanyol. Namun ini yang harus kita perhatikan ya, karena pembalap Spanyol ini memang rata-rata biasanya mereka ini akan tampil maksimal di saat sesi kualifikasi. Dan di posisi kedua kita melihat tadi ada juga pembalap Spanyol yaitu David Gonzalez. Selanjutnya untuk sesi latihan bebas kedua. Nah, ini tentu saja setelah latihan bebas ke-1, semua pembalap ini sudah mendapatkan data-data yang mereka bisa gunakan untuk bisa mereka lakukan upgrade settingan di motor mereka. Ya, tentu saja kalau settingannya itu tidak bisa terlalu banyak ya sob di Red Bull MotoGP Rookie Cup, ya palingan tadi suspensi, kemudian ya gearnya. Nah, disinilah perannya mekanik mereka masing-masing, kemudian perannya juga dari pembalap untuk memberikan informasi yang tepat sehingga nanti mereka juga bisa mendapatkan settingan yang maksimal untuk motor mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan catatan waktu yang maksimal. Nah, di sesi latihan bebas kedua ini gantian David Gonzalez yang tadi di posisi kedua, kali ini David Gonzalez di posisi ke-1 dan di posisi keduanya adalah Veda. Kali ini David Gonzalez mencatatkan waktu di 1 menit, 29,189 detik, dan Veda di 1 menit, 29,302 detik. Di posisi ketiganya Julian Plenkes. Nah, jadi kalau kita lihat ya, untuk sesi latihan bebas ke-1 dan juga kedua, di posisi 3 besarnya ini tidak berubah. Masih dengan Veda, David Gonzalez dan juga Julian Plenkes. Julian Plenkes tadi mencatatkan waktu di 1 menit, 29,517 detik. Tetapi di posisi keempat sampai dengan posisi ke-10 ini terjadi perubahan, di mana posisi keempatnya Carter Thompson, posisi kelimanya Brian Uriarte, posisi keenamnya Muhammad Kiandra Ramadipa. Nah, Muhammad Kiandra Ramadipa cukup baik ya, sudah bisa meningkat di sesi latihan bebas kedua. Tadinya posisi ke-8 dan kali ini di posisi ke-6. Selanjutnya posisi ke-7-nya ada Giulio Pugliese, di posisi ke-8-nya Yaroslav Karpusin, posisi ke-9-nya Kiati Singapong, posisi ke-10-nya Zen Mitani. Kali ini di posisi ke-9 dan ke-10-nya adalah pembalap dari Asia. Nah, jadi tadinya posisi 9-10 pembalap dari Spanyol, kali ini pembalap dari Asia pula yang mengisi posisi ke-9 dan posisi ke-10. Dan catatan waktunya juga di sesi latihan bebas kedua ini, kalau tadi di posisi ke-4 sampai dan ke-10 itu di 1 menit 30, hanya posisi 3 besar yang mencatatkan di 1 menit, 29. Tetapi kali ini di sesi latihan bebas kedua, posisi ke-4 sampai dengan ke-10 ini sudah bisa mencatatkan waktu di 1 menit, 29. Hanya tadi di posisi ke-10 Zen Mitani ya, Zen Mitani masih mencatatkan waktu di 1 menit, 30 detik. Oke, selanjutnya di hari pertama ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini ditutup dengan sesi kualifikasi untuk menentukan grid start dari masing-masing pembalap, di manakah mereka akan start pada saat balapan nanti di race ke-1 dan juga race kedua. Nah, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini untuk grid startnya ini tetap ya, walaupun di race ke-1 dan race kedua
Misalnya di kualifikasi mereka ini berada pada grid ketiga, maka di race ke-1 dan kedua mereka juga akan tetap berada di grid ketiga. Tidak seperti ada beberapa balapan ya, misalnya race ke-1-nya itu mereka finish di posisi dari sorry ya, misalnya mereka ini start dari grid ketiga, kemudian finishnya di posisi kelima, maka di race kedua startnya dari posisi kelima. Tidak seperti itu ya sob. Kalau di Red Bull MotoGP Rookie Cup startnya itu sesuai dengan hasil kualifikasi, baik di race ke-1 dan juga race kedua. Oke, jadi di sesi kualifikasinya untuk pembalap di posisi 3 besar ini cukup mengejutkan, karena seperti yang mau katakan tadi ya, setelah sesi free practice pasti semua pembalap ini akan mengumpulkan data-data yang penting, dan juga disinilah peran dari mekanik dan juga informasi yang tepat dari pembalap sehingga mereka bisa memaksimalkan settingan dari motor mereka dan mendapatkan catatan waktu yang maksimal. Nah, dimana kali ini cukup mengejutkan, pembalap rookie yaitu Jaroslav Karpusin berhasil mencatatkan pole position perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, Jaroslav Karpusin ini berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 28,016 detik. Kemudian disusul Carter Thompson 1 menit, 28,184 detik. Dan di posisi ketiganya Brian Uriarte. Tidak mengejutkan ya, kalau Brian Uriarte ini adalah satu pembalap yang cukup cerdik. Karena kalau bangun melihat dari manajemennya ya, manajemen dari Brian Uriarte ini, mereka memang adalah manajemen yang selalu melahirkan pembalap juara di ajang balapan Grand Prix. Nah, untuk Brian Uriarte sendiri ini mencatatkan waktu di 1 menit, 28,260 detik. Kemudian di posisi keempatnya David Gonzalez, posisi kelimanya Bernard Fernandez, posisi keenamnya Kiati Saksingapong, posisi ketujuh Veda Ega Pratama. Veda di sesi kualifikasi ini harus rela terlempar dari posisi 3 besar, karena di sesi latihan bebas ke-1 dan kedua Veda konsisten di posisi 3 besar, tetapi sayangnya di sesi kualifikasi Veda harus terlempar dan menempati grid ke-7 dengan catatan waktu 1 menit, 28,383 detik. Posisi ke-8-nya Julian Plenkes, posisi ke-9-nya Ger Martinez, posisi ke-10-nya Leo Ramastorfer. Jadi tadi pembalap yang tidak masuk di posisi ke-10 besar seperti Ger Martinez, Leo Ramastorfer, tetapi di sesi kualifikasi mereka bisa memaksimalkan settingan motor dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dimana kali ini untuk catatan waktunya kembali lagi meningkat dari sesi free practice, dimana untuk posisi 1 sampai dengan ke-10 berhasil mencatatkan waktu di 1 menit, 28 detik. Sementara itu Ramadipa yang tadi di sesi free practice ke-1 dan kedua berhasil masuk di posisi top 10 pada catatan waktunya ya. Tetapi sayangnya di sesi kualifikasi hanya mampu mencatatkan waktu tercepat ke-12. Namun ini merupakan catatan waktu yang cukup baik juga untuk Ramadipa karena tidak jauh ya. Biasanya nanti balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup seperti biasa menggunakan one make race KTM. Tentu saja peluang semua pembalap untuk meraih podium ini masih terbuka lebar. Yang penting adalah bagaimana strategi mereka. Apalagi sirkuit Sachsenring Jerman ini sudah 2 tahun tidak disinggahi oleh Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi tentu saja balapan akan lain ceritanya, seperti catatan waktu time attack untuk mendapatkan hasil grid yang baik di saat start nanti, yaitu di sesi kualifikasi ya. Nah, nanti semoga saja di saat balapan untuk Veda dan juga Ramadipa bisa memaksimalkan apa yang mereka bisa maksimalkan dari settingan mereka, dan juga bisa mengumpulkan data-data yang lebih penting lagi pada saat sesi free practice dan juga kualifikasi, sehingga nanti pada saat balapan mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dengan motivasi yang sudah dibawa oleh Veda dan juga Ramadipa yang di ronde sebelumnya sudah mendapatkan hasil yang cukup baik, untuk Veda di Mugello Italia, untuk Ramadipa di Magny-Cours Prancis dengan meraih podium tertinggi pada ajang balapan yang mereka ikuti di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Untuk Veda dan juga Ramadipa di European Talent Cup, tentu saja peluang Veda dan juga Ramadipa ini sangat besar untuk meraih podium, karena semua pembalap di sirkuit yang baru ini tentu saja mereka ini lebih kurang sama saja rata untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu mendapatkan podium. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat mau sampaikan mengenai update sesi free practice dan juga kualifikasi dari Veda dan juga Ramadipa. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berguna bagi sobat-sobat balamannya semuanya. Insya Allah nanti kita akan pantau juga mengenai hasil race-nya ya, karena race-nya akan dilaksanakan malam. Ya, kemungkinan nanti Bangun akan coba mengolah datanya dengan cepat dan memberikan informasi update kepada sobat balap mania semuanya. Oke sob, jadi itu saja dari Bang Ud. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena tentu saja Bang Ud adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.